Selamat siang Bu Novita. Selamat siang Bu Nani. Seperti jadi kita kemarin ya, kita akan berbincang-bincang sebentar. Oh iya Bu, terima kasih sudah mengingatkan. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa Bu Novita akan berbicara atau berdiskusi dengan saya terkait dengan keterampilan coaching menggunakan alur Tirta. Nanti Bu Novita akan berbicara dengan Bu Sri sebagai coach dan saya akan jadi pengamatnya. Bukan begitu ya, Bu? Iya Bu, benar sekali. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan coaching sebagai observer, saya perlu menginformasikan rubrik penilaian yang akan kita gunakan hari ini ya. Baik Bu, supaya saya juga bisa tahu apa yang harus saya perbaiki nanti dan terkait dengan proses coaching saya. Baik, pada saat coaching, coach dan coachee akan saya nilai sesuai rubrik penilaian ya. Adapun kriterianya, yang pertama tidak dilakukan, yang kedua sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, yang ketiga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Bu. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Novita kembangkan ya? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nantinya itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching saya. Ya, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik mana yang akan Ibu tekankan untuk diobservasi? Jadi dari ketiga kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan tadi, saya ingin lebih spesifik untuk mengembangkan mendengarkan aktif. Karena sebagai coach seharusnya mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit bicara. Fokus dan pusat komunikasi pada diri coaching. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya termasuk penilaian terhadap coaching. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Nah, indikator ketercapaiannya adalah coaching saya mampu menemukan solusi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu Novita, semuanya telah saya catat ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana Bu Novita mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kira-kira kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya Bu? Kebetulan hari ini Bu, saya sudah janjian dengan coaching saya bahwa hari ini akan ada kegiatan coaching dan akan disaksikan oleh Ibu untuk diobservasi agar saya dapat mengetahui keterampilan coaching saya apakah sudah berkembang atau belum. Baik Bu Novita, demikian dulu ya kegiatan pra-observasi kita. Jadi setelah saya mengamati percakapan Bu Novita nanti, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bu Novita harapkan. Selamat pagi Bu Novita. Maaf saya mengganggu waktu Ibu. Selamat pagi Bu. Silakan Bu Sri, saya lagi tidak sibuk kok. Bu Novita, bolehkah saya meminta waktunya Bu? Saya mau bercerita loh tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh guru senior. Baik Bu Sri, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi Bu? Begini loh Bu Novita, saya kan baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah. Ya saya agak galau gitu. Jadi kepala sekolah menerima laporan dari guru senior yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Jadi guru senior yang melakukan supervisi itu tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks.
saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Jadi ketika diingatkan, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum loh, walaupun tidak menggunakan buku teks. Jadi guru senior tersebut tampaknya tersinggung, Bu, dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu, Bu Sri. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Begini loh, Bu. Saya kan sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, dan materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai. Itu loh. Apa kelebihan yang dirasakan Bu Sri saat tidak menggunakan buku teks? Ini loh Bu Novita, saya merasa lebih bebas aja dalam menyampaikan materi. Dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar saya gitu loh. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bu Sri menggunakan sumber belajar apa? Gini loh Bu, saya itu merasa lebih bersemangat ya kalau saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran yang ada di YouTube, kemudian saya mencari artikel ilmiah di internet itu loh Bu. Menurut Bu Sri, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau menurut saya sih, saya pikir-pikir kembali ya Bu. Jadi penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid sebenarnya. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajarannya Bu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, semakin banyak yang kita gunakan semakin baik. Jadi sekarang, apa rencana Bu Sri untuk menyelesaikan masalah ini? Ini ya Bu, yang pertama mungkin saya akan menghadap kepala sekolah, saya enggak enak banget loh Bu. Ya saya akan menyampaikan permohonan maaf saya pada Ibu kepala sekolah karena saya telah membuat kecewa guru senior saya. Kalau memang memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan guru senior saya supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Jadi plong pikiran saya gitu Bu. Apa yang akan Bu Sri sampaikan kepada guru senior tersebut? Tentu saja saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya ya buku teks tadi, kemudian ditambahkan internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka tentunya Ibu. Bagus sekali rencana Bu Sri, mudah-mudahan berhasil Bu. Apa komitmen Bu Sri terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya selalu merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan tentunya Ibu. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Bu. Gimana kalau gitu Bu? Wah, bagus sekali Bu Sri. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu Sri. Terima kasih loh Bu Novita atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan ya oleh murid-murid kita semua. Ya, nah Bu Novita, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Saat coaching tadi saya sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur peserta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga sudah mempraktikkan tiga kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Ibu. Selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan. Ya, Bu Nani.
Baik, jadi kalau menurut saya sebagai observer Bu Novita dan Bu Sri dalam percakapan coaching tadi sudah mengikuti alertika dan percakapan coaching juga sudah berjalan baik Bu. Bu Novita sudah mempraktekkan kompetensi coaching yaitu hadir secara penuh, mendengarkan aktif, juga sudah berusaha menggali informasi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Sri. Sehingga tadi Bu Sri dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi percakapan coaching yang Ibu lakukan bersama coachee juga sudah sesuai ya dengan prinsip coaching yaitu seperti tadi yang saya bilang ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terima kasih Bu sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Ya, sama-sama Bu Novita. Ya, berdasarkan percakapan coaching tadi, kompetensi coaching apa lagi yang ingin Bu Novita kembangkan ya? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan tadi adalah kemampuan mendengarkan secara aktif. Menurut saya kemampuan mendengarkan aktif perlu dilatih untuk fokus pada apa yang dilakukan oleh coaching dan untuk memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucap. Ya, selanjutnya apa langkah Bu Novita yang akan Ibu lakukan mungkin untuk mengembangkan kompetensi coaching khususnya pada kompetensi mendengarkan aktif? Jadi untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ini, pertama-tama saya harus memberikan perhatian lebih, tidak tergesa-gesa dalam memberikan penilaian, berbicara lebih sedikit, mampu menangkap kata kunci yang terucap oleh coaching. Selain itu saya perlu mencari referensi lain dari YouTube dan sumber lainnya terkait praktik coaching. Oke, jadi Bu Novita ini akan mencari referensi dulu gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan akan dilaksanakan Bu untuk pencarian referensinya? Untuk mencari referensi ini bisa segera saya laksanakan Bu Nani. Oh, jadi begitu ya, Bu Novita akan segera mencari referensi tersebut. Jadi, kapan akan rencananya praktek coaching lagi, Bu Novita? Ya, nanti kalau ada teman yang berminat untuk coaching, kira-kira 1 atau 2 minggu ini saya akan mempraktekkan kemampuan coaching saya lagi, Bu. Oh, begitu. Oke, baik Bu Novita. Ini akan melaksanakan coaching lagi yang intinya ada teman yang minta di coaching lagi gitu ya Bu ya. Ya Bu. Jadi untuk melaksanakan progres-progresnya nanti kapan ya Bu Novita akan bertemu lagi kita? Mungkin 1 atau 2 minggu lagi Bu. Baik, 1 atau 2 minggu lagi ya Bu Novita. Oke, siap Bu Novita. Saya nanti akan meluangkan waktu saya juga untuk membantu Bu Novita mengetahui kompetensi coaching Bu Novita. Ibu, terima kasih untuk hari ini ya Ibu. Sampai jumpa lagi. Semoga kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa Bu Novita. Terima kasih Bu Nani. Sampai jumpa lagi Bu Nani.